Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmatus Shalihah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, semester 6. Dengan ini, saya akan melaksanakan tugas UTS saya pada mata kuliah Ilmu Ma'ani dengan dosen pengampu Al-Ustazah Dr. Nurlailah Sa'adillah, STHI MPD. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ilmu ma'ani, yang mana di dalam ilmu ma'ani ini ada yang namanya ijaz, kemudian musawwah, dan juga idhonab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi tersebut. Ilmu ma'ani ini adalah bentuk jamak dari kata makna, yang secara bahasa artinya adalah maksud, arti, atau makna. Sedangkan menurut istilah, ilmu ma'ani adalah pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang mempelajari tentang perkataan bahasa Arab sesuai dengan kondisi dan situasi. Ilmu ma'ani juga adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang makna-makna dalam Al-Quran. Demikian yang telah disebutkan oleh Ahmad Hashimi dalam Al-Jawahir Al-Balaghah. Secara etimologi, kata al-ma'ani adalah bentuk dari plural dari kata makna yang artinya inti atau pusat dari sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabil lati biha yutabiqu muqtadil hal. Yang mana fokus utama kajian ilmu ma'ani ini adalah berkaitan dengan lafaz dalam struktur kata yang sesuai dengan konteksnya, baik itu sesuai dengan kondisi maupun dengan situasi, ataupun juga komunikasi maupun lawan bicaranya. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah al-ijaz. Al-ijaz adalah al-bayanu anil ma'na bi aqalla ma yumkinu minal alfazi walahal ma'anil wasi'ah, yang artinya mengungkapkan lafaz yang sedikit tetapi memiliki makna yang luas. Nah, ijaz ini memiliki 2 macam. Yang pertama, ijaz al-qasar. Yang kedua, ijaz al-hazf. Yang pertama, ijaz al-qasar. Ijaz al-qasar ini adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafaz yang sedikit dan ringkas, tetapi memiliki makna yang luas dan padat, yang artinya maknanya ini lebih luas daripada susunan kalimatnya. Contoh ijaz al-qasar seperti dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi ala lahul khalqu wal amr. Nah, di sini kata al-khalqu dan juga al-amru ini sebenarnya memiliki makna yang luas gitu ya. Nah, yang pertama di situ tadi apa? Al-khalqu yang artinya penciptaan. Sebenarnya ini sudah berkaitan dengan penciptaan makhluk gitu ya, seluruhnya. Baik itu langit, bumi, kemudian manusia, hewan gitu ya. Nah, sedangkan al-amru ini yang artinya urusan, dia juga sudah mencangkup semuanya gitu, baik urusan hidup, kemudian mati, senang, bahagia, dan juga lainnya. Nah, jadi di dalam ayat ini sudah mengandung makna semuanya gitu ya, sudah menyeluruh. Contoh lain ada di dalam surat Al-Ghasyiyah yang berbunyi laisa lahum ta'amun illa min dhari', yang artinya mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon berduri. Yang mana kata dhari' di sini artinya pohon berduri bukan hanya saja bermakna pohon yang berduri, tetapi memiliki makna yang luas, yaitu ketika orang-orang kafir yang berada di dalam neraka tersebut meminta air minum, maka akan diberikan air yang bersumber dari air yang sangat panas gitu ya. Ketika mereka meminta makanan, maka mereka ini akan diberikan dari makanan yang menjijikan, bahkan dari nanah maupun darah, seperti itu. Jadi makna dhari ini
sangat luas gitu ya, memiliki makna yang sangat luas seperti itu. Contoh lain ada di dalam surat Al-Haqqah ayat 43 yang berbunyi Tanzilum mirabbil alamin, yang artinya ia adalah wahyu dari Tuhan semesta alam. Maka dari kata tanzil di sini sebenarnya memiliki makna yang luas ya, bahwa Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan semesta alam, maksudnya adalah Allah, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, bahkan Sang Pengelola Tuhan semesta alam. Jadi kata tanzil ini memiliki makna yang luas. Contoh lain ada di dalam surat Al-Qalam ayat 44 yang berbunyi Fadharuni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nah, pada kata al-hadis di sini maknanya sebenarnya luas gitu ya. Yang mana makna hadis di sini adalah mencakup semua firman Allah atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya yang kedua ada ijaz al-hazf. Nah, ijaz al-hazf ini adalah meringkas pengungkapan kata-kata dengan tidak menyebutkan suatu lafadz atau kalimat gitu ya. Jadi di dalam ijaz al-hazf ini ada lafadz atau kalimat yang tidak disebutkan. Contoh ijaz al-hazf ini ada di dalam surat Yusuf ayat 82, yaitu was'alil qaryatal lati kunna fiha, yang artinya bertanyalah kepada desa yang pernah kami diami. Yang mana pada ayat ini sebenarnya ada kata ahlunnya gitu ya, yang mana dia dibuang gitu. Karena seseorang ini apa? Karena seseorang ini nggak mungkin dia bertanya kepada desa gitu ya. Yang mana artinya sebenarnya ini seseorang ini bertanya kepada penduduk desa. Jadi sekali lagi di dalam ayat ini terdapat kata yang dibuang yaitu ahlun, yang artinya penduduk. Karena seseorang tidak akan mungkin bertanya kepada desa gitu ya, yang mana sebenarnya seseorang ini akan bertanya kepada penduduk. Contoh lain ada di dalam surat Al-Mujadalah ayat 5 yang berbunyi innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinatin walil kafirina adzabun muhin. Yang mana dari kata yuhaddunallah di situ artinya menentang Allah, maka sebenarnya itu memiliki makna yang luas, yaitu tidak menaati perintah Allah dan juga Rasulnya. Maka dia ini tidak menaati perintah Allah dan juga Rasulnya. Contoh lain ada di dalam surat Al-Qalam yang berbunyi kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Nah, di sini kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar. Kadzalikal azab di sini sebenarnya memiliki makna yang artinya demikianlah azab dunia dan azab akhirat itu lebih besar, seperti itu. Jadi azab dunianya ini tidak disebutkan gitu. Nah, contoh lain lagi ada di dalam surat Al-Qalam ayat 20 yang berbunyi fa'asbahat kassarim, yang artinya maka jadilah kebun itu menjadi hitam bagaikan malam yang gelap gulita. Maka pada ayat ini terdapat kata yang dibuang yang arti sebenarnya adalah bahwa kebun itu menjadi hitam karena api, tidak ada cahaya di dalamnya bagaikan malam yang gelap gulita. Nah, yang kedua adalah iqtinab. Iqtinab ini adalah ungkapan yang sangat panjang dari makna yang sangat pendek dengan adanya tujuan. Seperti apa? Seperti menguatkan, kemudian mengokohkan makna, menetapkannya, dan juga memperjelas pengertian. Nah, contoh-contoh iqtinab ini ada banyak. Yang pertama, penyebutan lafadz yang khusus setelah lafadz yang umum. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala salawati was salatil wusta, peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta atau salat asar. Nah, pada ayat ini dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang khusus, salat wusta, lebih utama daripada yang umum, sehingga keduanya memakai ungkapan yang berbeda dan seakan-akan merupakan sesuatu yang lain dari sebelumnya. Yang kedua, penyebutan lafadz umum setelah lafadz yang khusus.
agar dapat mencakup seluruh isinya dan menganggap penting pada lafadz yang khusus karena disebut 2 kali dalam bentuk umum setelah sebelumnya dalam bentuk khusus, seperti firman Allah di dalam Quran surat 71 ayat 28, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku dan orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Maka pada ayat ini terdapat 2 kata, al-mu'minin dan juga al-mu'minat, yang mana 2 kata ini sudah termasuk mukminan. Kemudian yang ketiga, penjelasan setelah adanya kesamaran. Untuk memantapkan berita pada hati para pendengar ini, maka ketika telah disebutkan 2 kali, pertama dengan bentuk yang samar dan global, kemudian yang kedua dijelaskan kembali dalam bentuk yang jelas dan terperinci, seperti di dalam firman Allah Quran 61 ayat 10 sampai dengan 11 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu kutunjukkan sesuatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu, dijelaskan, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang keempat itu ada pengulangan takrir. Di sini pengulangan takrir ini ada 4. Yang pertama, menguatkan dan memantapkan sesuatu pada hati pendengar agar timbul rasa takut. Seperti pada firman Allah Quran surat 102 pada ayat 3 sampai dengan 4 yang berbunyi kalla saufa ta'lamun. Kemudian diperkuat lagi gitu ya dengan ayat setelahnya summa kalla saufa ta'lamun, yang artinya janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Kemudian dijelaskan lagi, diperkuat lagi dengan setelahnya, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahuinya. Jadi diulang kembali gitu kata-katanya untuk memperkuat kata-kata ayat sebelumnya gitu. Yang keempat itu ada pengulangan takrir untuk menjaga agar tidak putus karena adanya pemisah yang panjang, seperti di dalam firman Allah Quran surat ke-12 ayat 4 yang berbunyi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin, yang artinya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku. Pengulangan lafadz ra'aitu bertujuan untuk menjaga agar tidak putus karena adanya pemisah yang panjang. Jadi ada 2 kata ra'aitu di situ. Yang pertama ra'aitu ahada asyara, yang kemudian ra'aituhum li sajidin. Jadi ada kata-kata pengulangan di sini fungsinya untuk menjaga agar tidak terputus. Yang ketiga ada takrir untuk lebih merangsang melakukan sesuatu. Contohnya di dalam Quran surat 64 ayat 14, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ada takrir untuk menunjukkan cara yang sama, seperti dalam firman Allah, aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula, yang artinya kecelakaan bagimu hai orang kafir dan kecelakaan bagimu. Kemudian kecelakaan bagimu hai orang kafir dan kecelakaan bagimu. Maka di sini ayatnya ini untuk memberikan pengertian bahwa kutukan Allah itu terhadap orang-orang kafir sebanyak 4 kali ketika akan mati. Yang pertama itu, yang kedua dalam kubur, kemudian hari kebangkitan, dan yang terakhir dalam neraka jahanam. Jadi ada 4 kutukan yang diulang-ulang. Selanjutnya ada yang namanya i'tirad, yaitu membuat kalimat penyela antara bagian dari satu kalimat
atau antara dua kalimat yang saling berhubungan dalam maknanya. Nah, kalimat ini biasanya mempunyai beberapa tujuan. Misalnya yang pertama untuk tanjih atau untuk mensucikan gitu. Seperti di dalam firman Allah, wa yaj'aluna lillahil banati subhanah wa lahum ma yashtahun. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Nah, maka disela nih, maha suci Allah gitu. Kemudian dijelaskan lagi, sedang untuk mereka sendiri maka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak-anak laki-laki. Nah, pada lafadz subhanallah ini fungsinya sebagai kalimat pencela untuk memisahkan gitu ya antara kesucian Allah dengan ketetapan orang-orang kafir. Nah, yang kedua, untuk lebih menguatkan seperti dalam firman Allah, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Nah, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Kemudian ada lagi untuk menunjukkan dahsyatnya peristiwa seperti di dalam firman Allah yang berkedudukan sebagai kalimat pencela antara ayat 75 dengan ayat 77 tentang kemuliaan Al-Quran, yang berbunyi, wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Nah, di sini ada yang namanya ighal. Ighal ini adalah mengakhiri kalimat dengan suatu lafadz untuk maksud tertentu, padahal makna kalimat itu sendiri telah sempurna walaupun tanpa lafadz itu. Nah, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 212, wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah telah memberikan rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Nah, jadi kalimat terakhir di sini fungsinya untuk sebagai penguatan saja gitu. Sebenarnya walaupun ada tanpa adanya kalimat tersebut, tanpa adanya kata tersebut, maknanya ini sudah sempurna. Nah, ada juga yang namanya tazyil, yaitu mengiringi suatu kalimat dengan kalimat lain untuk menguatkan apa yang tersurat atau apa yang tersirat dari kalimat pertama. Seperti di dalam surat ke-17 ayat 81 yang berbunyi, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang lenyap. Kemudian ada juga yang namanya ihtiras, takmil gitu ya, yang artinya menghadirkan suatu kalimat untuk menghindari timbulnya salah faham terhadap pengertian yang dimaksud sebenarnya. Seperti di dalam firman Allah Quran surat yang kelima pada ayat 54 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan mencintai mereka, dan mereka mencintainya yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Nah, kemudian ada juga tatmim, yaitu mendatangkan ma'mul fudlah, yaitu maf'ul, hal, dan jar majrur pada suatu kalimat yang tidak mengandung kesalahpahaman untuk mencapai maksud tertentu seperti mubalaghah. Contohnya yaitu di dalam surat ke-76 ayat 8, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Nah, maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah memuji mereka karena bersedia memberikan makanan yang masih dibutuhkan dan disenanginya kepada orang lain. Nah, yang ketiga ini adalah al-musawwah. Apa itu al-musawwah? Al-musawwah menurut Kamus Balaghah, Al-Mu'jam Al-Mufassal fi Ulumil Balaghah, adalah menjadikan sesuatu menjadi sama. Nah, sedangkan menurut istilah adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafadz dan makna, yang tidak boleh lebih maupun tidak boleh kurang. Yang ketika kita mengurangi atau menambahkannya,
maupun tidak menyebutkannya itu akan mempengaruhi maknanya. Contoh al-musawwah ini ada di dalam surat Fatir ayat 43 yang berbunyi wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli, yang artinya rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Jadi di antara ayat dengan maknanya ini memiliki jumlah yang sama gitu ya, tidak ada yang dikurangi maupun tidak ada yang dilebihkan gitu, ataupun tidak ada juga yang tidak disebutkan. Jadi sama-sama memiliki jumlah yang sama gitu ya. Nah, kemudian ada di dalam surat Ar-Rum ayat 44 yang berbunyi man kafara fa alaihi kufruh, yang artinya barang siapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Nah, jadi sama gitu ya jumlah antara kata bahasa Arabnya dengan maknanya ini memiliki jumlah yang sama. Kemudian yang terakhir ada di dalam surat At-Tur ayat 21 kullu mri'im bima kasaba rahin, yang artinya setiap orang tergadai itu terikat dengan apa yang diperbuatnya. Nah, ini memiliki arti yang sama juga gitu ya dengan kata aslinya gitu, dengan bahasa Arabnya, dengan maknanya ini memiliki jumlah yang sama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.